Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anadef Kariskia. Saya pelajar dari SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Saya ingin membacakan sebuah cerpen yang berjudul Membunuh dalam Senyap. Suasana di luar gedung sidang terlihat sangat riuh. Terdengar teriakan-teriakan, "Hukum mati pembunuh itu, demokrasi kita dikorupsi." Ribuan orang berdemo di depan gedung pengadilan negeri itu. Para pendemo itu dipisahkan oleh pagar kawat berduri yang di dalamnya terdapat ratusan personel kepolisian lengkap dengan anti huru-hara yang ditugaskan untuk mengamankan situasi sidang kala itu. Begitu pula suasana di dalam gedung persidangan. Tim jaksa penuntut umum beradu argumen dengan tim pengacara dari terdakwa. Keadaan memanas saat terdakwa menolak untuk mengakui perbuatannya. Lawan tim jaksa penuntut umum sedikit berat kali ini, karena pihak terdakwa menghadirkan salah satu pengacara kondang yang konon katanya jarang sekali kalah dalam persidangan. Polis lain nampak terbentang dalam ruangan itu. Beberapa penyelidik dari pihak kepolisian terlihat sedang mengumpulkan barang bukti. Tim penyelidik datang di lokasi 1 jam setelah kejadian mengejutkan tadi, yaitu ketika terdengar teriakan wanita dari salah satu ruangan yang bertepatan di ruangan Mr. Ko. Pemilik ruangan itu adalah salah satu penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di negeri ini. Sayang sekali, ia ditemukan dalam keadaan tewas pada siang hari ini. Mrs. Mo menemukannya tergeletak di sebuah sofa merah dengan keadaan mulut Mr. Ko mengeluarkan busa putih. Mr. C merupakan ketua dari tim forensik yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Setelah melihat barang bukti dan fakta-fakta yang ada di lapangan, ia menyimpulkan bahwa ada yang janggal pada kematian Mr. Ko. Ia berpendapat bahwa Mr. Ko tewas karena dibunuh, bukan karena overdosis dari suatu obat. Hal ini merujuk pada hilangnya beberapa barang bukti dari kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik Mr. Ko. Setelah penyelidikan, ditemukan beberapa barang bukti di ruangan Mr. Ko, seperti segelas teh yang sudah mendingin, taburan bubuk putih yang ada di sebuah meja, dan plastik bening kecil di kotak sampah, dan beberapa sidik jari yang ditemukan di beberapa tempat. "Apakah barang bukti sudah lengkap?" tanya Mr. C pada anggotanya. "Siapa? Saya rasa barang bukti sudah lengkap. Kami sudah menyisir seluruh ruangan dan barang bukti yang kami peroleh sudah cukup," ujar salah satu anggota tim forensik. "Baik, gunakan itu pada saat proses persidangan nanti," kata Mr. C. "Otopsi pada jenazah Mr. Ko akan segera kita lakukan. Tolong dipersiapkan segala keperluannya," sambung Mr. C. "Siap, laksanakan Pak," jawab anggota itu. Ruang sidang kala itu sesak oleh penonton yang memenuhi ruang sidang. "Saudara terdakwa, apakah Anda datang ke kantor pemberantasan korupsi pada pukul 13.00 waktu itu?" Ketua tim jaksa penuntut umum memulai melemparkan pertanyaan. "Saya lupa tepatnya. Seingat saya, waktu itu saya datang pada siang hari," jawab terdakwa tersebut. "Sedang ada urusan apa saudara datang ke kantor?" Jaksa penuntut umum melanjutkan pertanyaan kepada terdakwa. "Saya sedang ada urusan pribadi dengan Mr. Ko," jawab terdakwa itu. "Apakah Anda teman dari Mr. Ko?" "Ya, saya teman dari Mr. Ko," jawab terdakwa. "Teman dekat?" lanjut jaksa penuntut umum. Cukup dekat," jawab terdakwa itu. "Setelah Anda masuk ke ruangan Mr. Ko, apa yang Anda lakukan?" "Saya berbincang santai dengan Mr. Ko." "Baik, apakah Anda tahu plastik ini?" Jaksa penuntut umum menunjukkan sesuatu lewat layar proyektor yang ada dalam ruang sidang. "Saya tidak tahu," jawab terdakwa singkat. "Bagaimana Anda tidak tahu? Di situ sangat jelas ada sidik jari Anda." Jaksa penuntut umum mulai geram terhadap jawaban terdakwa. "Hanya plastik kecil biasa," jawab terdakwa itu. "Apa isi dari plastik itu?" lanjut jaksa penuntut umum. "Hanya gula rendah kalori," jawab terdakwa itu. "Baik saksi ahli, silahkan memberikan kesaksian." Ketua jaksa penuntut umum mempersilahkan Dr. Lee, seorang profesor ahli kimia yang didampingi oleh 2 dokter lainnya, yaitu Dr. Na dan Dr. B, yang masing-masing merupakan seorang ahli bidang forensik dan seorang dokter penyakit dalam. "Baik Yang Mulia, waktu itu saya bersama tim sudah melakukan proses otopsi pada jenazah Mr. Ko. Kami menemukan ruangan 6 kali 5 meter itu nampak gelap.
karena hanya ada lampu sorot bedah sebagai satu-satunya pencahayaan. Terlihat dua orang dokter dengan pakaian bedah lengkap sedang mengerumuni jenazah seseorang yang tergeletak dingin di atas meja bedah. Di sampingnya sudah ada meja yang di atasnya terdapat alat bedah lengkap seperti pisau bedah, gunting bedah, dan lain-lain. Dokter Na sudah siap? Ya, saya siap. Baik, kita mulai otopsi terhadap jenazah, kata Dokter B. Tangan-tangan itu dengan cekatan mulai membedah tubuh jenazah. Mereka menuruti petunjuk dari Mr. C yang menduga korban keracunan sesuatu. Keringat membasahi wajah kedua dokter itu. Dokter Na dengan sangat hati-hati membedah lambung jenazah. Ternyata saat dibedah terdapat suatu cairan misterius selain asam lambung atau HCl dalam lambung jenazah. Cairan tersebut bening, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dokter Na terlihat hati-hati memindahkan cairan misterius itu ke dalam kaca bening. Cairan itu nantinya akan diserahkan ke laboratorium Dr. Lee untuk diperiksa isi kandungannya. Tidak lupa, Dokter Na mengambil sampel urin korban dan juga darah korban untuk diteliti. Setelah mendapat sampel cairan misterius tersebut, Dokter Na kembali menjahit organ dalam korban dengan sangat teliti dan hati-hati. Setelah selesai otopsi, mereka dikawal oleh pihak kepolisian untuk membawa sampel tersebut ke laboratorium milik Dr. Lee. Ruangan sidang mendadak hening. Semua orang di ruangan itu nampak serius menunggu Dr. Lee berbicara. Jadi yang mulia, setelah kami melakukan otopsi pada jenazah korban, kami menemukan sejumlah cairan berwarna bening dan tidak berbau dalam lambung korban. Setelah saya cek, yang mulia hakim, ternyata cairan itu mengandung arsenik, yaitu suatu unsur metaloid dalam kimia. Unsur ini sangatlah beracun bagi manusia. Ketika terhirup atau bahkan tertelan oleh manusia dalam dosis besar, dapat menyebabkan kematian. Senyawa arsenik ini juga merupakan penyebab kematian dari salah satu aktivis HAM kita belasan tahun lalu. Senyawa ini sulit dideteksi karena tidak berwarna dan juga tidak berbau. Hanya melalui pengecekan di laboratorium, senyawa ini dapat dideteksi. Umumnya, arsenik digunakan untuk keperluan medis seperti pengobatan penyakit leukemia jenis tertentu. Dalam hal pertanian, arsenik juga biasanya digunakan sebagai campuran pestisida untuk membasmi hama. Namun yang mulia, karena sifatnya yang sangat beracun dan juga sifat uniknya yang sangat sulit untuk dideteksi ketika masuk dalam tubuh manusia, arsenik ini sering disalahgunakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Apakah Anda yakin bahwa cairan itu adalah arsenik, Prof? Salah satu dari tim pengacara terdakwa bertanya. Ya, tentu saya yakin. Anda yakin berapa persen? Pertanyaan pengacara kali ini sedikit menyudutkan. Tentu, 100% saya yakin, jawab Dr. Lee tegas. Baik, bagaimana Anda tahu dan yakin bahwa itu 100% arsenik? Dan bagaimana jika ternyata itu bukan arsenik? Dan bagaimana jika korban ternyata meninggal bukan karena keracunan zat kimia, tetapi dia meninggal karena suatu penyakit? Contohnya serangan jantung mungkin. Pengacara berusaha untuk menyudutkan saksi ahli. Kami telah menguji sampel darah, urin, dan cairan lambung korban, dan juga serbuk putih yang ada di TKP. Semua uji sampel menunjukkan positif mengandung arsenik. Saudara pengacara, kalau untuk masalah penyakit, saya rasa Dr. B yang berhak untuk menjelaskan. Baik Dr. B, silakan memberikan keterangan. Jaksa penuntut umum mempersilahkan. Baik yang mulia majelis hakim, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa korban ini adalah salah satu dari klien saya. Korban ini tidak memiliki riwayat penyakit seperti penyakit jantung, epilepsi, dan sebagainya. Memang benar, kata saudara pengacara tadi. Korban dapat saja meninggal karena serangan jantung atau karena terkena epilepsi. Hal itu dapat terlihat dari mulut korban yang mengeluarkan busa putih. Namun, menurut catatan saya, korban tidak memiliki riwayat penyakit seperti itu. Selain itu yang mulia, pada saat kami melakukan otopsi, kondisi lambung korban terluka sangat parah. Begitu juga ginjal korban. Selain itu, terjadi kerusakan di paru-paru korban yang disertai dengan dahak berbusa. Dengan ini yang mulia,
Kami para saksi ahli menyimpulkan bahwa korban meninggal murni karena tertelan dan juga terhirup arsenik dengan dosis yang sangat tinggi. Dr. Nah menambahkan sekaligus menutup pemaparan fakta oleh para saksi ahli. Suasana ruang sidang menjadi hening sejenak setelah pemaparan fakta oleh Dr. Lee dan juga Dr. B. Baik saudara, saya tanya sekali lagi. Benar Anda yang membunuh Mr. Ko? Tanya jaksa penuntut umum. Tidak, bukan saya. Jawab terdakwa itu singkat. Baik, apakah Anda yakin yang Anda campurkan ke dalam teh itu hanya gula saja? Saya lupa, jawab lelaki itu. Bagaimana Anda bisa lupa? Padahal Anda yang mencampurkannya waktu itu. Suara jaksa penuntut umum terdengar keras kali ini. Ia geram mendengar jawaban dari terdakwa. Saya tidak tahu, saya lupa, elak terdakwa. Saudara terdakwa, belum selesai jaksa penuntut umum berbicara, kalimatnya terpotong oleh salah satu pihak pengacara korban. Saudara jaksa penuntut umum, bukankah tadi terdakwa sudah bilang kalau dia tidak tahu isi dari plastik kecil tersebut? Diam, ini bukan giliran Anda berbicara, ini hak saya untuk berbicara. Jika Anda ingin dihormati dalam sidang ini, hormati kami juga sebagai selaku jaksa penuntut umum. Ketua jaksa penuntut umum naik pitam saat mendengar kalimatnya dipotong saat berbicara. Suasana sidang mendadak tegang, terdengar riuh sorak penonton memenuhi ruang sidang. Kegaduhan di ruang sidang menyebabkan majelis hakim men-skor sidang sementara. Kalau penonton masih ribut, silakan keluar dari ruang sidang. Sementara sidang kami skor jika penonton masih ribut. Tegur pimpinan sidang kepada penonton. 15 menit sidang berhenti. Aura ketegangan masih terasa hingga kini. Majelis hakim memutuskan untuk kembali melanjutkan sidang. Silakan jaksa penuntut umum, lanjutkan pertanyaan Anda. Saudara terdakwa, rekaman CCTV dari kantor menyatakan bahwa Anda adalah orang terakhir yang keluar dari ruangan Mr. Ko sebelum beliau ditemukan wafat. Selain itu, terdapat sidik jari Anda di beberapa tempat seperti di plastik kecil yang berisi bubuk putih, lemari di pojok ruangan, dan juga di laci meja Mr. Ko. Selain itu, beberapa bukti kasus yang sedang ditangani Mr. Ko hilang. Bagaimana Anda masih bisa mengelak? Dan juga saya ingin bertanya, mengapa Anda tega membunuh teman Anda sendiri? Tanya jaksa penuntut umum. Lelaki itu tertunduk. Nampak air mata menetes dan tiba-tiba suaranya menjadi parau. Baiklah yang mulia majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang terhormat. Sebelum saya menjawab pertanyaan, apakah saya boleh mengajukan sebuah permintaan kecil? Ucap terdakwa itu. Ya, silakan. Ucap majelis hakim. Apakah kalian bisa menjamin keamanan keluarga saya setelah saya memberikan pernyataan pengakuan? Baik majelis hakim yang terhormat. Waktu itu saya sedang terlilit hutang yang banyak. Ekonomi keluarga saya sedang carut marut. Ditambah lagi dengan kondisi anak saya yang sedang sakit. Ucapannya terhenti. Ia terisak sejenak. Butuh dana sekitar 20 juta untuk operasi anak saya. Waktu itu saya tidak tahu harus mencari uang di mana. Lanjutnya. Namun tiba-tiba ada sebuah keajaiban. Saat saya sedang di rumah kontrakan, tiba-tiba ada seseorang berbaju rapi setelan jas sambil menenteng sebuah koper kecil menghampiri saya. Saya persilakan mereka duduk, lalu saya tanya alasan kedatangan mereka. Kami punya solusi. Hutang-hutang Bapak akan segera lunas, dan Bapak juga dapat membiayai operasi anak Bapak, kata salah satu pria itu, sambil membuka koper yang berisi kepokan uang merah 100 ribuan. Syaratnya cuma satu, Bapak. Bapak harus mencampurkan bubuk ini ke dalam minuman milik Mr. Ko. Lalu Bapak mencari barang-barang ini di dalam ruangannya, kemudian menyerahkannya ke kami. Ujar salah satu pria itu sambil menunjuk sebuah plastik kecil berisi bubuk putih dan juga beberapa gambar benda yang harus dicari. Majelis hakim yang terhormat, awalnya saya menolak tawaran itu. Namun tiba-tiba terbayang wajah putri sematawayang saya yang sedang terbaring di rumah sakit. Saat itu kata-kata lelaki itu berubah menjadi isak tangis.
harum menyelimuti ruangan sidang kala itu. Saat itu saya tidak punya pilihan lain yang mulia. Lanjutnya sambil menahan tangis. Jadi benar Anda yang mencampurkan bubuk itu ke dalam segelas teh milik Mr. Ko? Benar yang mulia. Dan apa benar Anda yang mencuri barang bukti kasus yang sedang ditangani oleh Mr. Ko? Iya benar yang mulia, ucap terdakwa itu diiringi isak tangis. Suasana sidang yang awalnya tegang akibat perselisihan antara jaksa penuntut umum dan pengacara yang dihadirkan terdakwa berubah menjadi tenang. Banyak yang terharu setelah mendengar pengakuan dari terdakwa. Lelaki itu masih tertunduk menyesali perbuatannya. Terik matahari siang itu tidak menghalangi para pendemo untuk hadir menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Barikade polisi tetap dikerahkan untuk mengamankan proses persidangan. Siang itu adalah sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa. Hakim ketua memulai pembacaan vonis pengadilan. Terlihat kepala terdakwa tertunduk di atas meja hijau. Ia pasrah terhadap vonis majelis hakim nantinya. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta memeriksa alat bukti dalam perkara ini, kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oudtshoven memutuskan 1. Menyatakan saudara Radium alias Mr. A terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Radium alias Mr. A dengan pidana hukuman mati. Tangis lelaki itu pecah setelah pembacaan vonis pengadilan oleh majelis hakim. Terlihat gadis kecil berusia 6 tahun nampak berlari menghampiri ayahnya yang terborgol setelah sidang usai. Gadis itu memeluk ayahnya. Ia menangis, tidak mau ditinggal oleh ayah tercintanya. Lelaki itu menangis, "Maafkan ayah, Nak." Kata-kata terakhir terucap di bibir lelaki itu sebelum diangkut menuju rutan tempat ia menunggu hukuman matinya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan sekali-kali menggunakan zat kimia untuk tindakan kriminal, karena itu akan membahayakan bahkan dapat mengancam nyawa seseorang. Tidak semua zat kimia berbahaya. Jika kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya, maka akan menguntungkan bagi kehidupan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.